Lu semua mungkin udah pada tahu, sekarang Donghua Beyond Time udah resmi rilis. Nah, waktu gua baca kolom komentar di video kemarin, satu pertanyaan ini muncul terus. Sama-sama karya Ergen, siapa yang lebih kuat, Wang Lin atau Xu Qing? Kalau kita lihat dari bakat bawaan, Xu Qing jelas bukan karakter biasa. Bakatnya bisa dibilang di atas rata-rata semua MC Ergen. Xu Qing mampu menguasai berbagai ilmu hanya dalam waktu singkat, termasuk memahami obat-obatan, racun, dan teknik kultivasi tingkat tinggi. Ia bahkan bisa menciptakan dan menggunakan mantranya sendiri, sesuatu yang jarang bisa dilakukan kultivator lain. Bukan cuma itu, Xu Qing menempuh jalur kultivasi ekstrem dan hidup di dunia atas dunia yang sudah hancur, dipenuhi monster dan para dewa. Bertahan hidup di lingkungan seperti itu saja sudah bisa disebut keajaiban. Dan satu fakta penting lainnya, Xu Qing merupakan reinkarnasi Xiyu, yang membuat potensi dan bakat alaminya jauh melampaui kultivator normal. Itulah kenapa banyak yang menilai, secara bakat dan potensi murni, Xu Qing adalah salah satu MC paling berbakat di semesta Ergenaut. Sementara itu, Wang Lin tinggal di alam bawah tidak memiliki bakat sama sekali, akar spiritual yang biasa-biasa saja, yang membuatnya sulit untuk menyerap energi spiritual dan berlatih teknik kultivasi dengan cepat. Akibat bakatnya yang minim, kemajuan kultivasinya sangat lambat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih berbakat. Ia bahkan sempat dicemooh dan diremehkan oleh kerabat dan anggota sekte lainnya karena hal ini. Karena kesulitan dalam mempelajari mantra dan teknik kultivasi biasa, Wang Lin menjadi lebih mengandalkan harta magis, seperti mutiara penentang surga, yang di dalamnya adalah situnan. Mungkin kalau nggak ada situnan, Wang Lin cuma nggak akan bisa berkultivasi sampai sekarang. Namun, dari segi kecerdasan, Wang Lin bisa dibilang berada di level yang sangat tinggi, bahkan bisa dianggap lebih cerdas dibanding hampir semua MC karya Ergen, termasuk Xu Qing. Wang Lin unggul dalam perhitungan, strategi, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Ia bertahan dan naik ke puncak bukan karena bakat, melainkan karena otak dan tekadnya. Kalau dilihat dari kemampuan tubuh, perbedaannya cukup jelas. Xu Qing memiliki tubuh immortal sekaligus tubuh dewa, yang berasal dari daging seorang dewa di ranah setengah langkah Divine God, makhluk yang bisa dibilang termasuk yang terkuat di seluruh Ergenverse, bahkan di tingkat kosmik. Satu niat saja dari makhluk ini sudah cukup untuk mengguncang atau memusnahkan sebuah star ring. Sementara itu, Wang Lin memiliki 3 tubuh kuat, tubuh dewa kuno, tubuh setan kuno, tubuh iblis kuno. Ketiganya sangat kuat dan langka, tetapi jika dibandingkan secara murni dari asal-usul dan level eksistensi, tubuh Xu Qing tetap lebih unggul. Alasannya sederhana, tubuh Xu Qing berasal langsung dari entitas setengah langkah Divine God. Level kekuatan yang berada di atas eksistensi tubuh-tubuh kuno milik Wang Lin. Jadi, jika membandingkan fisik dan potensi tubuh, Xu Qing berada di atas. Namun, jika membandingkan kecerdasan, pengalaman, dan kelicikan, Wang Lin jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Ketika Xu Qing mengejar Deluozi selama 3 bulan penuh, ia membantai jutaan klon Deluozi di sepanjang perburuan itu. Pada momen inilah, Xu Qing bertemu langsung dengan Wang Lin. Saat itu, posisi kekuatan mereka sudah terlihat jelas. Xu Qing berada di ranah Immortal Lord, step 10. Sementara Wang Lin masih berada di ranah Summer Immortal, step 9. Perbedaan satu ranah di tingkat ini bukan hal sepele. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa Xu Qing berada di atas Wang Lin dalam hal kekuatan saat itu. Bahkan, pertemuan mereka dibuat sangat sederhana. Nama keluarga Xu, nama keluarga Wang. Tidak ada pertarungan, tidak ada adu kekuatan, tapi dari ranah kultivasi saja, jawabannya sudah jelas. Kesimpulannya, pada titik tersebut, Xu Qing lebih kuat daripada Wang Lin, karena unggul satu ranah penuh. Dan bahkan, jika Wang Lin nantinya menembus Immortal Lord, itu belum tentu cukup untuk mengalahkan Xu Qing. Alasannya sederhana, Xu Qing tidak berhenti di Immortal Lord. Ia melangkah lebih jauh hingga mencapai setengah langkah Divine God, sebuah ranah yang berada di atas seluruh sistem kekuatan para immortal biasa. Itulah kenapa, dalam perbandingan langsung di era Beyond Time, keunggulan Xu Qing memang tidak bisa diabaikan.